Oke, dalam perencanaan program latihan tentunya tak terlepas dari yang namanya assessment secara periodik. Jadi assessment ini penting sekali buat kita untuk mengetahui kapasitas level dari masing-masing atlet, terutama untuk next step pembuatan program selanjutnya. Jadi pertama adalah membuat yang namanya profiling atlet, kemudian adanya latihan, kemudian ada monitoring, dan terakhir ada evaluasi. Dan balik lagi yang ke pertama. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui capacity, dari physical capacity tentunya dari masing-masing atlet. Semua harus dilihat secara sistematik dan secara komprehensif berdasarkan sport science. Jadi latihan pemberian assessment yang saya lakukan adalah seperti functional movement screening, kemudian adanya physical performance seperti speed, kemudian ada agility, kemudian ada power, ada strength, kemudian ada dari functional movement screeningnya itu adalah flexibility, dan kemudian movement yang tentunya nantinya akan seberapa jauh mereka memiliki functional yang baik ke depannya untuk membantu dia dalam program latihan ke depannya, seperti itu. Jadi kita memberikan assessment ini 3 hari, karena assessment dan tes yang ini banyak sekali, karena saya mau anak-anak atau atlet-atlet itu memperoleh data yang sangat lebih akurat dan spesifik lagi. Kemudian saya pilihkan tes-tes yang memang benar-benar menuju ke kecabangannya. Kayak contohnya misalkan speed, saya lebih spesifik, bukan hanya speed 20 meter, jadi 5 meter, kemudian 10 meter dan 20 meter. Kemudian agility, ada sedikit penambahan, bukan hanya change of direction-nya aja yang dihitung, tapi adanya stimulus, kemudian dia melakukan change of direction. Jadi gabungan antara tadi reaktif dan adanya change of direction. Kemudian balance ya tentunya standar, dia harus melakukan balance kayak tutup mata, kemudian satu kaki dengan tumpuan satu kaki dilakukan selama kurang lebih 1 menit. Apakah dia bisa memposisikan diri seimbang mungkin keadaan tubuhnya. Kemudian power, lebih kepada upper body rotation, strength-nya. Jadi lebih banyak kita melakukan kayak misalkan medicine ball throw, ya, baik itu close stand, kemudian open stand, kemudian square stand. Jadi masing-masing. Kemudian ada yang statis dan ada yang dia menggunakan step. Jadi lebih banyak lagi tesnya. Kemudian yang satu lagi overhead medicine ball throw. Jadi seperti kayak service tapi melalui menggunakan medicine ball. Dan yang bedanya adalah kita menghitung waktunya. Jadi waktu dia rilis bolanya, kemudian waktu bola tersebut mendarat ke lapangan. Jadi itu dihitung juga, nantinya kita dapat data yang namanya power force production-nya. Jadi seperti itu. Sama juga ketika tadi ada anaerobic level capacity test, ya, dimana saya menggunakan RAS test atau yang dimodified. Kalau yang secara umum itu RAS test kita melakukan lari 30 meter, namun saya pecah-pecah seperti kita latihan agility, namun jaraknya sama 30 meter. Tinggal nanti dibagi, ada namanya deficit of change direction-nya sekitar berapa second, dan kemudian diakumulasikan, kemudian dapatlah yang namanya waktu yang pas. Nah, di situ kita tahu yang namanya forcing-nya, akselerasinya, kemudian power output-nya, maksimum power-nya, minimum power, dan average power dari masing-masing atlet. Jadi tentunya sangat penting sekali untuk kita sebagai pelatih. Assessment itu penting, bagian dari latihan juga. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi apakah ini latihannya hanya berupa muscle, ya, kemampuan seseorang, atau juga ada misalnya emotional testnya atau concentration, fokus, itu ada nggak cover seperti itu? Ya, jadi assessment ini meliputi semuanya dari bukan hanya fisikal fisiknya saja, tapi
dia dari capacity skeletal muscle-nya. Jadi ada namanya body composition seperti itu yang awal-awal kita lakukan, ya itu penting sekali, harus dilakukan secara periodik, minimal 1 bulan sekali. Yang body composition itu dia harus mengetahui BMI-nya, kemudian fat index-nya, kemudian dan sebagainya. Kemudian functional movement-nya, functional movement-nya lebih kepada tadi seberapa efektif, efisien, luaskah tubuh seseorang atlet kita itu, apakah dia masuk kategori yang oke ataukah dalam keadaan yang tidak baik atau dia excellent. Jadi kita harus tahu juga. Kemudian dari fisikal tentu dari psikologinya juga mereka harus tough. Kalau misalkan nggak tough, dia nggak bisa memaksimalkan kapasitas fisikalnya dia. Jadi unsur-unsur itu, tekniknya juga baik, tekniknya juga harus dilakukan secara sangat perfect, harus perfect. Nggak boleh ada kesalahan dalam melakukan tes. Teknik perlu, kemudian psikologisnya juga perlu juga, kemudian ya fisikalnya juga perlu, seperti itu.